seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hari ini bersyukur dengan segenap hati, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia layak menerima pujian kita. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan yang mau bersyukur, lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi buat Tuhan katakan, soraklah haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Berdoa ialah permohonan, juga harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, doa merupakan napas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernapas, manusia akan mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar rohani kita tetap hidup, dan doa
merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema doa Sabtu pagi hari ini adalah kekuatan dahsyat sebuah doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami yang ada di sorga, selamat pagi. Kami bersatu di dalam doa ya Bapa, untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah menjadikan kekuatan baik rohani maupun jasmani kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami semuanya ya Tuhan, agar jadikan kami semangat dan jadikan kami meroleh kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi saya sampaikan bahwa doa merupakan nafas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernapas, manusia akan mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar rohani kita tetap hidup. Doa merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk berkomunikasi, berbicara, atau bersekutu dengan Tuhan. Saat kita menundukkan kepala, merendahkan diri, berserah, kita menyatu dalam hadirat-Nya. Kita membawa segala apa yang kita rasakan dan inginkan ke dalam hadirat Tuhan. Apabila Dia berkenan, Dia akan menjawab segala keluhan dan permohonan yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Perlu dipahami bahwa apa yang Tuhan berikan pastinya rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Berdoa merupakan tindakan yang tak boleh disepelekan, karena doa memiliki kekuatan luar biasa dan tak terukur dalam kehidupan seseorang. Dalam 1 Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk selalu berdoa, karena doa mengandung kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kita, orang percaya. Apa yang kita dapatkan dengan tetap berdoa? Yang pertama, dengan berdoa kita dimampukan mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan kita. Filipi 4 ayat ke-6. Saya bacakan buat saudara sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya memiliki pengalaman sendiri tentang hal ini. Waktu saya mendapat kabar buruk dari keluarga. Hal yang buat saya sangat takut, menakutkan, gelisah, dan sangat mengkhawatirkan. Saya berusaha menghilangkan rasa khawatir saya dengan melakukan
aktivitas-aktivitas yang saya sukai. Tapi tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa gelisah dan khawatir tersebut. Sampai suatu titik saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Lewat doa, saya bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan. Saat berdoa, tak terasa air mata mengalir begitu saja. Sampai setelah selesai berdoa, perasaan saya menjadi sangat tenang. Tuhan membuat saya tenang dan tidak gelisah lagi, sehingga saya mampu untuk berpikir. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk saya bertindak menyelesaikan permasalahan saya tersebut. Saudara, ada saat kita merasa takut dan khawatir. Bahkan seakan-akan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus telah memberikan kita hak istimewa untuk berdoa kepadanya supaya kita bisa tenang. Tuhan Yesus berjanji dengan berdoa, Dia akan memberikan damai sejahtera supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir, berpikir dengan jernih, dan tetap stabil secara emosional. Yang kedua, dengan berdoa, pencobaan dikalahkan. Matius 26 ayat 40 sama dengan 41. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 26 ayat 40 sama dengan 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita karena kita lebih mengikuti keinginan daging kita yang lemah daripada keinginan roh. Seringkali kita sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan buruk kita. Tapi karena begitu banyak cobaan dan godaan dari si jahat, terkadang kita malah kembali lagi jatuh di dalamnya. Manusia memang gampang sekali untuk jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan yang ketiga, dengan berdoa kita mendapatkan penghiburan. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. 2 Korintus 1 ayat ketiga sampai dengan keempat. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Mungkin di antara kita ada yang sedang stres berat, bahkan mungkin mengalami keadaan yang menyedihkan atau mengancam kehidupan, baik masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, dan pendidikan anak, dan sebagainya. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa kepada Allah sumber segala penghiburan. Alkitab berkata bahwa Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kata penghiburan memiliki makna penguatan batin. Jadi penghiburan yang sejati dari Tuhan berikan ialah kekuatan secara batiniah dalam menghadapi cobaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang masih menyepelekan doa, menganggap berdoa itu hal yang membosankan, karena kita hanya menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala, lalu berbicara. Tapi ketahuilah bahwa berdoa memiliki kekuatan dahsyat yang mampu membuat kita merasakan damai sejahtera dan merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa, karena mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Saya ulangi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan kami pada hari ini. Biarlah menjadikan kami kuat, lebih kuat, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendampingi kehidupan kami ya Bapa, di dalam suka maupun duka. Ya Bapa, bekerjalah dan gandenglah kami dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam keabadian surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas segala rahmat, kasih dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan bagi kehidupan kami semuanya, dalam kehidupan kami berjemaat, dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Perkenankanlah pada hari ini kami menaikkan doa permohonan kami dalam syafaat kami bagi orang tua kami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumyong Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujati, Bapak Sumarno, Bapak Budi Sukamto. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses pemulihan kesembuhan, Mbak Ina Sunarto, Ibu Rini Larasiati, Ananda Nantania Widan, Bapak Josunarso, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnan dari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia Atetesia Yuwana Marta, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Parti Susanto, Ibu Musrin Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjila Sunaryo, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Ibu Yohana Sutini, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti, Ibu Novi Rahayu, Ibu Nanik Sudarni, Ibu Kristiani Widistiawati, Ananda C. Fa, Bapak Sumurung Raja Gugu, Ibu Sri Sumarni, Ibu Weni Ngastuti, Bapak Pono Hindarto, Saudara Egi Biaskar Arum. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Nini Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tiara Rita Sidabutar, Bapak Eben Hesel, Bapak Bambang Winada, Bapak Julius Panto. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang menyelesaikan studi, dalam perjalanan studi mereka, tahapan-tahapan studi kiranya Tuhan berkati sehingga memberikan kelancaran, kekuatan, dan penyertaan. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan, jemaat yang sedang menantikan teman hidup, pasangan-pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan sehingga jemaat-jemaat memperoleh teman hidup yang sepadan. Juga jemaat-jemaat yang sedang menantikan kehadiran buah hati sebagai buah cinta mereka di dalam pernikahannya. Kami juga berdoa bagi relasi dan keutuhan keluarga dalam setiap keluarga di Jemaat GKJ Ebenezer. Kami juga berdoa bagi keteladanan iman, pertumbuhan iman jemaat, dan mereka yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Kami juga berdoa bagi kepemimpinan serta regenerasi pelayanan di gereja ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan ini berkesinambungan. Kami juga berdoa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang bergumul dalam proses perizinan, serta pekabaran Injil di seluruh dunia, kondisi ekonomi dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Kami juga berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh setiap jemaat sehingga menjadikan sumber-sumber rezeki mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati sehingga menjadikan curahan berkat kasih anugerah Tuhan. Doa ini kami panjatkan dan kami sempurnakan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus
bagiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.